Gimana sih ceritanya sebuah negara baru lahir dari sisa Perang Dunia II bisa merebut kemerdekaannya? Pakik inilah yang jadi semangat perjuangan Indonesia selama 4 tahun, baik lewat diplomasi maupun perang. Jepang kalah, Belanda belum balik. Nah, para nasionalis Indonesia ngelihat ini sebagai kesempatan emas. Proklamasi ini jelas nyalain api resolusi, tapi perjalanan buat jadi negara berdaulat baru aja dimulai. 4 tahun berikutnya bakal jadi ujian berat, penuh tantangan politik, militer, dan diplomasi. Semangat revolusi sih lagi tinggi-tingginya, tapi militernya belum punya komando pusat. Ini masalah besar. Belanda yang lagi lemah pasca perang di Eropa, numpang datang sama sekutu. Tujuannya jelas mau berkuasa lagi. Masa ini dikenal sebagai bersiap. Banyak terjadi serangan ke orang-orang yang dianggap pro-Belanda atau Eropa. Langkah ini diambil buat ngelindungin para pemimpin negara, biar bisa tetap memerintah dari tempat yang lebih aman. Ini langkah diplomasi yang penting. Kedua pihak setuju buat bikin negara federal, Republik Indonesia Serikat. Perjanjiannya dilanggar. Belanda nyerang buat merebut daerah-daerah ekonomi penting milik Republik. Tekanan internasional akhirnya menghasilkan Perjanjian Renville. Tapi isinya jauh lebih merugikan buat Indonesia. Gara-gara blokade ini, akses makanan, obat, sama senjata terputus. Ekonomi kita jadi lumpuh total. Udah sibuk lawan Belanda, di dalam negeri juga pecah pemberontakan. Benar-benar perang di dua front. Mereka serang lagi, merebut Yogyakarta. Soekarno, Hatta, dan para pemimpin lain ditangkap dan diasingkan. Tapi perlawanan gak berhenti. Pasukan Jenderal Sudirman menolak nyerah dan memulai perang gerilya besar-besaran. Nah, ini titik baliknya. Dunia internasional marah, apalagi AS yang ngancem mau stop bantuan ke Belanda. Jadi, kombinasi perang gerilya, tekanan internasional, dan serangan umum akhirnya memaksa Belanda buat menyerah. Setelah 4 tahun berjuang mati-matian, kemerdekaan Indonesia akhirnya diakui juga. Kemenangan ini sayangnya harus dibayar dengan korban jiwa yang sangat-sangat besar di semua pihak. Diperkirakan ada 100.000 pejuang dan rakyat sipil Indonesia yang gugur demi kemerdekaan. Dari pihak Belanda, lebih dari 4.500 tentara kehilangan nyawa selama konflik ini. Bahkan pasukan Inggris yang terlibat di awal juga kehilangan hampir 1.000 prajuritnya. Momen ini bukan cuma mengakhiri penjajahan, tapi benar-benar membentuk ulang siapa kita sebagai bangsa Indonesia. Kira-kira gimana ya warisan perjuangan 4 tahun itu masih membentuk Indonesia sampai sekarang?